Halo Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Stefania Clarencia Sudirman, biasa disapa Fania. Saya dari kelas 11A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang menggambarkan. Biasanya teks deskripsi ini berisi tentang penjabaran mengenai suatu peristiwa, keadaan, suasana, posisi atau ruang, serta suatu objek baik itu manusia maupun benda. Jadi, teks deskripsi ini memiliki 5 ciri. Yang pertama, teks deskripsi biasanya itu menjabarkan tentang bentuk ataupun ciri fisik. Ketika seorang penulis ingin mendeskripsikan suatu objek, maka dia perlu memperhatikan ataupun perlu menulis bagaimana ciri fisik dari objek tersebut. Misalnya dia menggambarkan tentang toko, maka dia akan menuliskan bagaimana postur tubuhnya, bentuk mukanya, apakah dia tinggi ataupun pendek, apakah dia kurus ataupun gendut. Nah, yang kedua itu teks deskripsi itu biasanya melibatkan panca indera. Jadi teman-teman mungkin kita sekalian sudah sangat sering membaca teks deskripsi dan menemukan beberapa penggalan kalimat seperti terlihat indah, terlihat menyeramkan, terasa sejuk, terasa hangat, ataupun tercium bau yang harum, tercium bau yang menyengat. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa teks deskripsi telah melibatkan panca indera. Jadi tujuan dari melibatkan panca indera ini teman-teman agar pembaca ataupun pendengar itu lebih ikut berimajinasi dalam teks yang kita deskripsikan. Mereka itu seakan-akan bisa melihat atau merasakan apa yang kita deskripsikan. Yang ketiga itu teman-teman ada posisi atau ruang. Nah, ketika kita menggambarkan suatu objek juga, kita itu perlu mencantumkan di mana letak dari tempat tersebut. Misalnya membahas tentang Danau Ranamese. Jadi kita harus tulis, kita juga harus menjabarkan di mana letak dari tempat tersebut. Yang keempat itu ada suasana. Jadi teman-teman biasanya juga di teks deskripsi ini juga tidak terlepas dari suasana. Nah, kita harus menjabarkan juga bagaimana suasana di tempat tersebut. Apakah tempat tersebut ramai ataupun sepi. Yang kelima dan yang terakhir ini biasanya teks deskripsi ini menggunakan kata adjektif. Baik teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang dua jenis paragraf. Jadi yang pertama itu ada paragraf berdasarkan letak ide pokok. Di dalamnya itu ada reduktif, induktif, campuran, dan inaratif. Reduktif itu letak ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Induktif, letak ide pokoknya ada di akhir paragraf. Sementara campuran, ide pokoknya itu ada di awal dan di akhir paragraf. Dan inaratif itu ide pokoknya ada di tengah-tengah paragraf. Yang kedua itu paragraf berdasarkan jenis karangan. Yang pertama itu ada paragraf narasi. Jadi paragraf narasi ini kata lainnya itu menceritakan dengan tujuan untuk menghibur. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Kata lainnya itu menggambarkan dengan tujuan untuk menggambarkan pada pembaca agar mereka seolah-olah ikut merasakan atau dapat melihat tentang suatu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga itu ada paragraf eksposisi. Jadi paragraf eksposisi ini tuh kata lainnya itu menjelaskan dengan tujuan untuk menambah wawasan dari pembaca. Yang keempat itu ada paragraf argumentasi. Nah, argumentasi ini kata lainnya itu alasan dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Dan yang terakhir itu yang kelima ada paragraf persuasif atau kata lainnya itu bujukan atau ajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk memilih ataupun tidak memilih. Jadi teman-teman, narasi dan deskripsi ini ide pokoknya itu ada dalam keseluruhan cerita karena merupakan satu rangkaian. Sementara persuasif, eksposisi, argumentasi, dan persuasif ini tadi teman-teman, ide pokoknya itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga campuran, bisa juga di tengah-tengah paragraf. Oke baik, sekian penjelasan dari saya. See you next video. Bye-bye.